Ora PSBI Ora, saya akan membahas tentang kiprah seorang pelatih sepak bola. Dari mana awalnya, kenapa kemudian memilih menjadi pelatih sepak bola, dan apa tujuan hidupnya. Ini yang menarik. Bicara sepak bola, kita akan membahasnya langsung bersama Mas Purwanto. Halo, selamat siang Mas Pur. Siap. Indong. Siap. Mas Pur dari Madiun ya? Ya, ini barusan pulang bawa anak-anak SSB MTM ikut top skor di Madiun. Yes. Terima kasih atas waktunya. Amin. Karena tadi udah ngecek ya kira-kira bisa nggak nih. Alhamdulillah di sela-sela waktu. Amin, dan amin. Kita khusus nih menyewa lapangan untuk Mas Pur. Siap. Mas Pur, pengen tahu banget nih Mas Pur. Mas Pur kiprahnya cukup banyak. Kalau di googling Purwanto udah banyak banget tuh. Ya, sampai akhirnya pelatih mau jadi pemain juga. Sip. Siap. Mau tanya juga gimana waktu itu Mas Pur kemudian memilih sepak bola. Siapakah orang pertama yang memperkenalkan sepak bola ke Mas Pur? Saya dari Lampung. Saya lahir dari Lampung, cuma memang saya punya keturunan Jawa. Ibu Jogja, bapak juga dari Blitar. Nah, cuma kebetulan saya pas lahir di Lampung, kebetulan saya menekuni sepak bola itu memang dari abah saya, almarhum abah saya, yang mempunyai lingkungan dari sepak bola juga. Jadi dari situ saya ikut tertarik, walaupun abah waktu itu tidak menyuruh saya untuk main bola, cuma dia memberikan rangsangan untuk bisa bermain bola, untuk menangani sepak bola. Dan dari situ saya ikut akhirnya jadi untuk pemain sepak bola. Padahal almarhum abah waktu itu bukan pemain sepak bola dan bukan keturunan dari keluarga besar dari klub sepak bola. Bukan sama sekali. Cuma mungkin waktu itu bapak saya punya ibadah, mungkin ya kapan sih kalau saya nggak membantu seseorang dengan situasi daerah situ untuk bisa dibantu. Contohnya daerah situ memang bagus untuk sepak bola, dari sepak bola itu membantu. Artinya abah waktu itu memfasilitasi anak-anak daerah yang suka sepak bola. Suka sepak bola. Oke, setelah mengenal sepak bola, Mas Pur kemudian ngapain lagi? Misalnya kan ada yang cuman kenal doang sepak bola dari kelas kampung gitu, kemudian udah gitu dicabut dari pemain gitu. Apakah ikut klub-klub dulu, dan berapa banyak klub sebenarnya diikutin oleh Mas Pur? Dari awal saya ceritain kalau saya sepak bola, memang dari sepak bola saya dulu nggak berpikir untuk menjadi pemain liga atau pemain nasional. Pikirannya apa waktu Pikiran waktu itu, saya main bola aja. Dan saya nggak tahu mau jadi apa nanti. Seperti saya main bola aja, menikmati main bola. Dan banyak teman waktu itu banyak teman, otomatis waktu itu gimana ya, coba kalau ada yang sepak bola, ada abah bantu juga, ada pemain dari kampung saya sepak bola juga bisa masuk tentara gitu loh. Waktu berpikir tuh siapa tahu dari sepak bola juga bisa bantu masuk tentara atau masuk apa gitu. Rupanya dengan berjalannya waktu memang rezeki lain ada di diri saya. Jadi saya tekuni sepak bola, akhirnya bisa masuk klub, masuk timnas, dan sampai sekarang seperti ini. Kalaupun masuk klub, banyak klub yang udah saya bela. Apa aja tuh klubnya yang masih diingat sampai sekarang? Lampung Utara, Lampung Tengah itu dari awal-awal itu kan. Habis itu saya ke Jakarta, ke Indosemen. Habis itu saya ke Persitara, Persjatim, Persija cuma sebentar. Habis itu ke Semen Padang, habis Semen Padang ke Persikota, habis ke Persikota kita ke Pelita, habis ke Pelita PSIS Semarang, Persela Lamongan, habis itu ke Persebaya, Persidafon Soro, ke Arema, habis itu ke PSBI dan PSBK. Tapi balik lagi PSBI lagi. Wah, kalau saya ngitung tadi udah 15 ada kali, 15 klub sepak bola. 17 lah. 17 klub sepak bola dihampirin sama Mas Purwanto, ya kan? Iya. Kenapa sih milih pindah-pindah klub? Apakah satu klub itu kurang menyejahterakan Mas Pur? Atau nggak puas gitu di satu klub? Waktu itu saya pindah klub karena saya mau cari tantangan. Jadi saya memang tipe orang yang suka tantangan. Jadi dengan pindah klub mungkin bukan saya belajar untuk bisa nggak saya pindah dari klub ke klub ini. Dan waktu itu berpikir, selain itu ya berpikir materi juga waktu itu. Klub yang paling lama dihampirin waktu itu? Saya waktu lama yaitu di Persela, di Semen Padang, di PSBI lah. Kebanyakan sih cuma 2 tahun, 1 tahun. Kalau yang itu tetap 3 tahun. Mas Pur, luar biasa sekali kalau kita ngelihat ya di googling namanya Mas Pur gitu, dengan track record prestasi yang luar biasa. Nah, di dalam 17 klub itu kira-kira yang mana yang punya kenangan indah gitu loh, ya gitu, kalau yang nggak bisa dilupain? Mungkin semuanya ada gitu. Semuanya ada, dari yang senengnya lah, yang sedihnya ada gitu. Memang yang memulai awal saya untuk senangnya itu memang untuk nikmati sih, memang semua itu berkesan. Cuma memang yang paling berkesan adalah di mana saya main di Semen Padang. Di situ saya bisa masuk timnas.
bisa ada satu tahun di kompetisi itu saya bisa bikin 18 gol dan termasuk top skor nomor 3 waktu itu. 18 gol. Waktu itu lawannya siapa, Mas? Wah, itu ada yang Persija, ada yang tuh dalam satu wilayah barat kan, klub wilayah barat. Jadi di situ Persija ketemu Persija Tim, ketemu ya klub wilayah barat. Waktu itu ada berapa tim tuh? Pokoknya waktu itu saya buat 18 gol, enggak 17 gol. Luar biasa. Dapat bonus, Mas? Kalau dapat bonus setiap pertandingan, kalau untuk itu ya hanya kesenangan. Oke. Jadi untuk target masuk prestasi dalam bagus. daftar sejarah. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar sejarah yang mampu mencetak 18 gol. Kalau dulu termasuk banyak, mungkin sekarang udah terlalu banyak, udah terlalu banyak. Ya. Udah Tapi kan banyak maksudnya kalau ya, untuk pribadi saya itu udah terlalu banyak buat saya. ya, kita mengukur setiap orang beda-beda kan rasa Beda-beda. kepuasannya. Tapi Mas Pur puas sekali dengan angka 18 gol. Kalau sekarang puas, tapi di saat waktu itu saya belum puas sebenarnya. Masih pingin, cuma memang waktu itu terkendala banyak saya cedera kan. Itulah yang banyak yang membuat saya agak naik turun. Oke. Ya, Prestasi yang akhirnya kemudian dengan mencetak 18 gol kemudian pasti menjadi sorotan dari banyak sekali klub. Ada banyak nggak klub yang pengen? waktu itu banyak. Akhirnya Menjemput. saya banyak, tapi saya hanya memilih ke Persikota. Di Persikota Tangerang itu waktu itu namanya Bayi Ajaib, namanya Persikota julukan Bayi Ajaib. Dari situ Setelah mencetak 18 gol, saya ke Persikota, waktu itu saya agak naik turun karena banyak cedera. Dari situlah saya mulai naik turun, tapi stabil sampai tahun 2009 saya merangkap jadi pelatih sama merangkap pemain di PSBI di ISC. tuh. Mas Pur, puncak kejayaan seseorang pasti ada. Setiap orang akan merasakan bagaimana sih masa kejayaan dirinya, masa kejayaan klubnya, lembaganya. Nah, untuk Mas Pur sendiri pernah merasakan prestasi yang puncak pada waktu itu sampai akhirnya bisa menjadi bagian dari timnas. Waktu pertama sekali saya di junior di Indosemen, saya masuk tim pelajar di Indosemen itu, di tim Indosemen pelajar sama tim 19 tahun di Persitara. Habis itu di Semen Padang bisa masuk SEA Games sama SEA Games 2 kali. Habis itu saya main di PSIS, saya masuk tim Seleksnas Piala Asia Piala Dunia. Waktu itu saya peringkat 4 SEA Games kalau nggak salah waktu di SEA Games di Vietnam. Usia paling batas usia 23. Dan saya bisa mengikuti 2 kali SEA Games. 2 kali SEA Games. Luar biasa. Malaysia sama Vietnam. Kalau untuk timnas di era-era mana ya, Mas Pur ini ya? Waktu itu zamannya Bambang Pamungkas, BP, kemudian ada Kurniawan Kurniawan. juga di situ, Elie Boy. Oke. Masih kontak-kontakan? Masih sampai sekarang masih kami silaturahim. Jadi intinya silaturahim tetap ada lah. Mas Pur pernah menjadi bagian dari timnas, membanggakan, mengharumkan nama bangsa Indonesia. Sampai ke mana saja, Mas? Ya kalau di ASEAN kami sudah. Kalau di Eropa, Turki sama Jerman kalau nggak salah waktu itu. Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Bangladesh juga pernah. Wow, luar biasa sekali, Mas. Teman-temannya Mas Pur, kayak BP, kemudian Kurniawan dan lain-lain yang satu angkatan itu sudah memilih ada yang masuk dalam manajemen, dipercaya. Kemudian ada juga yang masih jadi pelatih di klub yang berbeda-beda, di klub yang pernah membesarkan namanya. Nah, kalau Mas Pur sendiri dari Lampung dengan kurang lebih 17 klub yang pernah dihampirin, kenapa memilih Blitar kembali gitu? Ya pertama karena saya merasa hidup saya di Blitar sekarang. Jadi intinya saya hidup di Blitar, keluarga saya di Blitar, dan jiwa saya menurut saya kok Blitar banget. Blitar banget. Gitu. Apalagi PSBI. Nah, itu yang membuat saya inilah gitu loh. Inilah tempat yang menurut saya menjadi tempat saya untuk karir saya dan kehidupan keluarga saya. Kira-kira kalau misalnya ada yang ingin menjadikan Mas Pur pelatih di klub lain, lebih memilih mana tuh, Mas, di usia yang sekarang ini, saat ini? Kalau sekarang ini memang saya bercita-cita pengen jadi pelatih Persija. Cita-citanya. Apa alasannya? Ya karena merasa Persija tim yang ya menurut aku termasuk tim 5 tim besar di Indonesia. Kemudian manajemennya juga masih sudah profesional sekali. Dan termasuk di situ manajernya Bambang Pamungkas, teman saya gitu. Gak pernah dikoling-koling sama BP. Cuma mungkin belum saatnya suatu hari lah. Kita kan cita-cita boleh. Boleh. Tapi kalau realisasi kan tergantung Allah yang menentukan. Oke, bicara realisasi, saat ini Mas Pur tetap konsisten untuk menjadi pelatih dan sekarang sudah punya tim-tim baru. Ya, punya pemain-pemain yang sudah dilatih dengan caranya Mas Pur. Saya pernah mendengar bahwa Mas Pur ini pemain-pemainnya cukup banyak
apa ya namanya istilahnya apa ya? Dimasuk di klub. Masuk di klub. Itu ada di gimana kontrak. tuh? Kalau beberapa klub itu kan misalnya oke, saya senang dengan pemainnya apa di lapangannya oke gitu. Kemudian dia membayar ataupun membeli. Wajar lah ya gitu loh. Enggak apa ya istilahnya kayak gitu ya. Secara kasar mengganti pembinaan. Ya, mengganti uang pembinaan. Nah, kalau Mas sendiri menggunakan sistem itu nggak sih? Kalau saya tidak pernah menggunakan sistem uang pembinaan. Kalaupun saya melatih anak-anak yang saya otomatis sekarang saya ngelatih di kabupaten di Blitar lah. Ada berapa tim, Mas? Ya cuma satu aja sih ACB saya di Mitra Tunas Muda yang latihan di lapangan Tumbang. Cuma saya berpikir begini, di Blitar itu termasuk SDM paling bagus untuk menjadi pemain sepak bola kualitas. Jadi iman-iman kalau nggak kita bantu untuk anak-anak ini untuk sukses di depannya. Karena udah banyak pemain dari Blitar juga yang masuk di liga kan. Termasuk dulu ada yang satu Andi Stiono. Itu termasuk bagus itu kan. Salah satu pemain dari Blitar. Nah, jadi saya merasa wah ini harus gimana gitu. Sekarang saya tinggal di Blitar, gimana saya memajukan, membantu Blitar itu dengan cara menjadi pemain untuk mengharumkan nama Blitar. Dan contoh salah satu sekarang yang ada di Blitar kan main di PSIM Liga 2 Nanda Nurandi, itu pun dari produk saya di Mitra Tunas Muda, tapi secara garis besar, secara umum, secara khusus dia warga Blitar. Nah, itu mungkin salah satu saya membantu pengorbanan saya untuk Blitar biar terkenal di segi apapun, baik dari Gunung Kelutnya atau dari penatarannya atau dari pesepak bolanya. Mas Pur nggak rugi gitu sudah ngebina tapi langsung diminta sama klub lain gitu tanpa ada bayaran apapun ke Mas Pur sebagai uang pengganti, nggak rugi? Kalau saya berprinsip uang bisa dicari, tapi kebahagiaan amal ibadah itu nggak akan dicari karena akan dibawa sampai ke akhirat. Jadi amal jariah. Amal jariah luar biasa termasuk. sekali Mas Pur. Dan ini tentu memotivasi juga untuk yang lain bahwa masih banyak loh orang-orang pelatih-pelatih yang mau membina gitu dengan melihat potensinya. Iya, potensi. Ya kan. Oke, yang ada rezeki boleh lah ya menyumbang. Nah, gitu kalau kan. masalah Subsidi silang kalau boleh masalah dong. membantu kan termasuk urusan ibadahnya dia sama yang di atas. Betul Nah, sekali. kalau saya tidak pernah melarang untuk ada yang beribadah ke saya. Ya benar. Boleh dong, Boleh, wajar, boleh. itu wajar banget. Nah, pernah nggak Mas ngerasa gitu ketemu anak yang dari segi apa finansial kurang, tetapi dari segi permainan bagus gitu. Kemudian dia dimasukkan di klub-klub yang Banyak, sudah siap. banyak, Mbak. Tapi nggak bisa ngomong berapa, cuma banyak. Cuma memang udah berapa pemain ini sekarang udah bisa membantu untuk orang tuanya dari SSB saya yang termasuk di Liga Nanda. Masih banyak lagi lah. Ada satu lagi Rifki Anamta yang kemarin ikut Bayangkara 18 tahun juara, sekarang masuk polisi gratis free dari Bayangkara. Dan itu pun dari anak kita pun anak Blitar, anak Jabung. Kalau Nanda Nurandi anak Bangurejo. Nah, itu makanya saya membantu. Dari situ saya bisa membantu. pencarian bakat dari situ ya. Dari bakat Banyak itu. sekali pasti ya pencarian bakat dengan cara-cara yang berbeda. Cara berbeda, cara pengambilan, cara itu berbeda. Jadi Ada cara berapa pengenalan- klub Mas yang berhasil Mas titipkan pemainnya karena prestasinya? Gitu. Ada di PSIM, ada yang kemarin ada beberapa di PSBI, ada yang di Detras, ada di Bayangkara, ada yang kemarin di Borneo, ada itu aja. Salah satunya di situ sih. Itu aja. Apa pesan dari Mas Pur ketika pemain-pemain yang sudah Mas Pur didik untuk kemudian tetap memegang prinsip seorang Purwanto? Saya selalu mendidik anak saya attitude, mentality, dan performa. Yang dimaksud attitude, mentality adalah menjaga mentalnya dia, kesopanannya dia, menjaga kerja kerasnya dia. Karena pada sepak bola kan perlu kerja keras. Dan yang penting kamu main bola untuk mengangkat martabat orang tua kamu. Kalau masalah yang lain biarkan Allah yang menilai. Nah, seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi intinya saya mau menitipkan dia, utamakan dulu orang tuamu. Itu aja. Jadi utamakan bahagiakan orang tuamu dari sepak bola. Karena dari orang sepak bola itu mudah-mudahan yang bisa mengangkat martabat orang tuamu. Dan dari situ anak-anak semua alhamdulillah bisa ya jadi polisi, sekarang di PSIM dengan uangnya bagus dia bisa bantu orang tuanya. Nah, salah satunya. Ya, Mas, ada kadang-kadang ya yang anak-anak pengen senang gitu ya, bahkan punya cita-cita menjadi pemain sepak bola. Mungkin ini termasuk keponakan saya juga, waktu dari kecil dia senang banget sepak bola, tapi kurang dukungan dari orang tua. Dan orang tua juga pernah bilang bahwa mau jadi apa kamu, mau dapat apa kamu dari sebuah sepak bola. Nah, bisa nggak Mas Pur itu memberikan, maksudnya penegasan gitu kepada netizen yang nonton bahwa sepak bola itu adalah sebuah olahraga pemersatu bangsa dan juga menghasilkan gitu, tapi dengan catatan. Catatan. Sepak bola itu tidak merugikan. Nah, sepak bola itu sangat membantu. Dan sekarang pun ada Bayangkara yang membutuhkan pemain sepak bola kayak Muklis di Jumsulo, Hagi Sentuh yang dari sepak bola bisa jadi angkatan, yang jadi polisi gratis free.
Nah, apalagi dengan anak didik saya juga yang kemarin anak Jabung yang dari lulusan SMA, dia membawa Bayangkara 18 tahun juara, sekarang jadi polisi free gratis. Nah, itu salah satu ya prestis ya hasil dari sepak bola itu memang ada gitu. Tapi intinya kita juga harus memberikan apa ya, solusi buat anak-anak juga sama orang tua juga. Sepak bola berjalan, sekolah berjalan. Jadi saling berdampingan, tapi tidak saling mengganggu, tapi saling menunjang. Ya, nanti akan kelihatan mana yang lebih unggul. Intinya semua dilakukan karena semua dua-duanya saling apa ya, berkaitan, saling mengisi, saling membantu. Kalau sepak bola bagus, sekolah bagus, akan bagus semuanya. Beberapa tahun terakhir memang banyak vakum karena situasi juga nggak memungkinkan. Terus sekarang itu dengan bergabungnya para selebritis, bukan bergabung ya, tetapi mengambil alih untuk manajemen klub sepak bola, kita bicara Rans, kemudian ada Gading dan lain sebagainya. Apa tanggapan Mas Pur? Kalau saya menilai dengan datangnya artis-artis untuk memegang klub itu sama aja memajukan sepak bola Indonesia. Dan juga campur tangan pengusaha. Campur tangan pengusaha, jadi itu sepak bola itu bisa menjadi bahan industri. Jujur jadi bahan industri, kenapa? Karena apa? Dari sepak bola itu juga contoh Rans itu, dia mendapatkan saham dari TV Ran, itu kan dari sepak bola. Ya contohnya dia punya apa itu follower ya, yang banyak kan dari sepak bola juga. Karena jujur kalau sepak bola itu dikelola dengan orang-orang industri, sepak bola itu akan maju. Sangat maju sekali, dan saya sangat dukung sekali. Bagaimana sih yang kira-kira dalam sebuah sepak bola, manajemen mana yang harus diperbaikin? Yang selama ini sering aja bikin pemainnya gonta-ganti, pelatihnya kesana kemari. Ya seperti itu sepak bola industri. Kita juga tidak bisa menyalahkan kalau ada pergantian pelatih atau perpindahan pemain. Ya itu salah satu bahan industri untuk sepak bola di Indonesia seperti itu, dan kita pun harus mengikuti alurnya. PSBI ini kan sedang berbenah dari segi manajemennya, ingin menjadi sebuah klub sepak bola yang profesional mandiri dan menuju Liga 3 di pertengahan tahun, kemudian mempersiapkan bibit-bibit unggul. Mas Pur menjadi salah satu bagian di dalamnya. Harapannya apa terhadap PSBI sendiri? Saya sangat berharap besar, karena jujur PSBI ada di hati saya sampai sekarang. Dimulai dari saya datang di Blitar, PSBI ada di hati. Jadi saya berharap, saya selalu berdoa PSBI bisa bereksis di sepak bola Indonesia. Ya targetnya Mas? Ya targetnya gimana? Yang paling dekat lah. Yang paling dekat gimana supporter, gimana masyarakat PSBI, masyarakat Blitar terutama semuanya bisa mencintai PSBI. Itu target awal. Jadi kita perlu proses dulu gimana kita membuat PSBI bisa dicintai, benar-benar difanatiki sama semua warga Blitar. Gak usah muluk-muluk langsung masuk kemana gitu. Jangan ya. Dulu, utama tapi itu dulu, proses dulu. Dari bawah dulu, berjenjang prosesnya baru kemudian. Sekarang ini kan PSBI jujur setelah eranya Pak Heri setelah tidak menjadi bupati, memang agak hilang vakum kan. Nah, itu yang selama ini saya sangat sayangkan. Tapi dengan sekarang yang ada perubahan, dengan Pak Heri ikut campur dan Mbak Masnya ikut di PSBI, itu yang saya sangat dukung sekali, sangat saya dukung sekali, karena itu menjadi tonggaknya PSBI untuk maju lagi, berkibar lagi di sepak bola nasional. Seberapa besar sih ruh supporter bagi klub? Supporter adalah dukungan yang paling terbesar untuk kemajuan tim, karena dari supporter itu jiwa untuk membantu support ke klub itu lebih tinggi. Nah, makanya saya bilang ke supporter Blitar banyak berkreasi, banyak berkreatif untuk membantu kemajuan PSBI. Nah, apalagi sekarang ini pola menonton udah banyak berbeda kan. Ada yang media sosial udah bagus, apalagi sekarang PSBI punya TV sendiri. Yang menurut saya baru kali ini Liga 3 di Indonesia ini yang punya TV sendiri. Liga 2 pun udah ada berapa aja yang belum punya. Yang PSBI ini, makanya dengan progres seperti ini, dengan kedatangannya teman-teman TV semua, terus media sosial semuanya, terus supporter semua, kita bangun PSBI, ayo kita buat sejarah PSBI, kita bangun lagi, kita buat PSBI terbaik lagi untuk liga ini. Tapi contoh pertama adalah dukungan dari supporter. Dari supporter yang utama. Buat supporter berkreasi, berbentuk apapun, tapi untuk tujuan satu, PSBI. Kita udah bincang-bincang dalam bicara sepak bola bersama Mas Purwanto. Jadi Mas Purwanto udah bicara tentang bagaimana kiprahnya menjadi pemain sepak bola. Luar biasa, memang dari orang tua. Iya, dari orang tua. Dasar itu memang dari orang tua. Restu dari orang tua, dapat doa juga dari orang tua. Sampai akhirnya kesuksesan untuk membuat orang tua kita bangga. Alhamdulillah. Mas Pur, terima kasih atas waktunya sebagai seorang pelatih dan instruktur para pelatih-pelatih yang kemudian juga menjadi pendiri, kemudian pemilik dari sekolah sepak bola Mitra Tunas Muda yang di Tumpang.
kita doakan juga mudahan berkah juga nih Mas, Amin, karena barakallah. Amin. dari situ kemudian lahir para pemain sepak bola yang dari secara finansial nggak kuat tapi akhirnya dikuatkan dengan tekad dengan motivasi tekad mereka. dan motivasi yang kuat luar biasa. Saya doain juga Mas, kita semua tim ngedoain Amin, mudah-mudahan barakallah. Amin. Mitra Tunas Muda juga makin berkembang, Amin, barakallah. anak-anaknya Amin. Mengangkat semuanya martabat orang tuanya. mengangkat martabat orang tuanya dan selalu ada yang mengharumkan nama bangsa Bangsa Timnas dan Blitar lah dan terutama. Blitar terutama. Oke, terima kasih atas waktunya, berkah selalu dan makin sukses. Amin. Kak Dita Faisal dan Mas Purwanto. Siap. Ora PSBI, ora.